Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salah satu seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Kilabah. Selain 4 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar alaihissalam as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Talha bin Ubaidillah. Sosok Abu Kilabah merupakan seorang lelaki yang terakhir kali wafat. Bernama lengkap Abdullah bin Sa'id al-Jarmi. Sepanjang hidupnya dikenal sebagai ahli ibadah. Kisah kematiannya dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad seperti dirangkum sebagai berikut. Ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Kian hari bekal makanannya semakin menipis. Di saat dirinya tidak tahu harus kemana, hingga akhirnya dia melihat satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah menghampiri tenda yang tampak kumuh itu. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidak normal, mata rabun, dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Sembunyi-sembunyi Abdullah menyimak setiap kata yang keluar dari mulut orang tua tersebut. Wahai Allah, berilah petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia. Begitu ucap orang itu. Tak dapat menahan rasa heran, Abdullah yang sebelumnya sudah mengucapkan seram berkata, "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian. Dan kau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Nikmat Allah mana yang telah engkau syukuri?" Bapak tua itu menjawab, "Apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur." Lalu orang tua itu menunjuk bibirnya. "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar, dan memberiku minum saat haus." Lanjutnya, aneh, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun dalam tenda ini. Orang tua ini seperti tahu apa yang dipikirkan Abdullah. Lantas pemilik tenda ini menjelaskan lebih lanjut, "Tapi sudah 3 hari aku tidak mendengarnya. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya?" ucap pemilik tenda. Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada satu orang pun, dengan baik hati Abdullah pun menolong orang tua tersebut. Ia mencari anak hilang itu hingga sekian lama mencari dia, melihat pemandangan yang memilukan.
Anak laki-laki yang dicari sudah tidak bernyawa, meninggal akibat diterkam hewan buas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caraku memberitahukan ini kepada orang tua itu? Dengan wajah terkejut ketika menemukan anak laki-laki tersebut sudah tidak bernafas, Abdullah berikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun, orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Bagaimanapun juga, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda. Assalamualaikum, ujarnya. Waalaikumsalam. Engkaukah itu yang tadi menemuiku? Jawab orang tua itu. Iya, kata Abdullah. Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku? Tanya si bapak tua. Namun Abdullah seperti tidak sanggup menyatakan apa yang terjadi pada anak si bapak tua itu. Apakah Tuhan pernah mendengar kisah Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam? Abdullah mencoba untuk membuka penjelasan. Iya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia. Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anak? Ya, tentu saja aku tahu, jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. Lantas apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Abdullah. Ia selalu bersabar, bersyukur dan memuji Allah, jawab orang tua itu tersebut. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam pun dijauhi sahabat-sahabatnya. Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudmu ceritakan soal Nabi Ayub alaihissalam secara tiba-tiba? Akhirnya orang tua itu bertanya akan maksud dan perbincangan dengan tamunya. Aku telah menemukan anakmu, namun sayang, saat kutemukan dirinya sudah tidak bernafas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini. Jelas Abdullah, segala puji bagi Allah. Dia telah menciptakan bagiku turunan yang tidak bermaksiat kepadanya, jawab orang tua itu. Selang beberapa waktu, orang tua sekaligus pemilik tenda tersebut meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar Abdullah. Baik sahabat beriman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.